Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau share pengalaman kita mengukur watt yang terpakai pada komputer kita yang kita pakai sehari-hari untuk rendering video buat channel YouTube ini guys. Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, bisa kalian langsung klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya guys, biar kalian dapat informasi ketika kita ada update video baru guys. Gak usah lama-lama lagi guys, kita langsung mulai aja ya. Alat yang kita butuhkan adalah ini guys. Jadi ini adalah wattmeter, atau biasanya ada juga sebutnya kWh meter, karena ini memang multifungsi ya. Jadi dia bisa ngukur berapa watt dan berapa kWh sebenarnya. Termasuk apalagi, mungkin ada fitur-fitur lain lagi yang saya belum tahu guys. Jadi ini saya beli sekitar harganya 100 ribuan, mereknya Tafware ya guys. Nah di sini kalian bisa langsung lihat ya hasil dari pengukurannya. Dalam kondisi idle itu sekitar 80-90 watt ya guys. Untuk spek PC yang kita pakai sekarang adalah Ryzen 7 3700X dengan RX 5600 XT ya. Lalu disematkan 2 keping RAM 16x2 jadi 32 GB. Lalu pakai NVMe untuk storage-nya ada 2 HDD ya guys. Untuk power supply-nya kita menggunakan Armageddon Voltron Platinum 1200 ya guys. Jadi harusnya sih power supply ini cukup mumpuni untuk mengangkat spek dari PC kita guys. Nah itu masih idle ya guys, jadi belum kita paksa kerja, belum kita paksa running. Ini masih kisaran 80-an sampai 90 watt. Oke, sekarang kita akan stress CPU-nya ya guys. Kita klik aja langsung. CPU-nya kita paksa bekerja 100% ya guys. Nah di wattmeter kita langsung terlihat kenaikan ya guys, dari 80-an watt menjadi 162 watt. Nah ini kondisinya CPU-nya kita paksa bekerja 100% ya guys, jadi kita stress CPU-nya. Nah dengan hasil begini menurut kalian gimana guys? Apakah PC ini sahabat PLN atau bukan sahabat PLN? Tolong kalian kasih komentar ya guys di kolom komentar. Nah ini CPU-nya 100%. Kalian bisa lihat di sini suhunya pun langsung naik ya, jadi 70 derajat Celcius. Dan ada info apa lagi di sini? Oh ya guys, mohon maaf untuk gambarnya agak sedikit kacau ya, karena kita langsung rekam dari monitor kita guys. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, CPU-nya masih bekerja 100% dan wattnya masih stabil di kisaran 160-an watt guys. Untuk 100% performa dari Ryzen 7 3700X. Buat kalian yang mau beli power supply, jadi nggak usah takut juga ya. Misalnya kalian mau beli power supply yang 600 watt atau 700 watt atau 1200 watt, jangan takut listrik kalian jebol, karena sistem dari power supply itu sudah mengikuti berapa sih beban yang harus dipakai untuk mengangkat PC kalian guys. Jadi dia nggak akan memakai 100% dari beban yang bisa dia keluarkan, 100% ditarik dari PLN guys. Jadi ini salah satu contohnya ya. Jadi power supply-nya 1200 watt, tapi yang dipakai hanya sekitar 160-an watt pada saat di tes CPU kita paksa kerja 100% guys. Nah ini masih tetap stabil ya guys di angka 160-an watt. Jadi kalau kalian mau hitung ini pemakaian listriknya berapa, kalian tinggal hitung aja kWh-nya, harganya misalnya 1 kWh berapa, kalian tinggal kaliin aja pemakaian ini dikali berapa jam, lalu harga 1 kWh-nya berapa. Nah ini tadi kita udah coba stop start, jadi dia otomatis begitu kita stop akan turun ya, jadi sekitar di 80-an sampai 90 watt lagi. Nah ini masih kita biarkan dulu, kita mau lihat apakah dia akan tetap stabil di angka tersebut guys. Power supply Armageddon ini kita sudah pakai dari saat kita dipinjamkan untuk review ya guys. Akhirnya power supply ini kita dikasih pakai guys dari Armageddon. Jadi ya terima kasih banget buat Armageddonnya untuk support power supply-nya guys.
Nah, ini kita memberikan testimoni yang apa adanya ya guys, karena memang kita pakai sendiri untuk proses kita dalam editing dan rendering video-video YouTube kita, yang bisa kalian cek sendiri. Video-video kita itu 4K dan durasinya cukup panjang ya guys, ada yang 20 menit sampai 30 menitan guys. Jadi ya memang power supply ini cukup kuat dan tahan banting ya guys, untuk dipaksa kerja keras, karena ya rendering untuk video 4K dengan durasi yang panjang itu memang ya semua komponen harus bekerja keras guys. Habis ini akan kita tes ya guys, berapa watt sih terpakai pada saat kita melakukan rendering. Nah, ini kita sudah masuk ke Filmora 9 ya guys. Jadi ini kita sudah dalam proses rendering. Kita record ini, kita rekam berapa watt yang terpakai. Ternyata hanya 175 watt saja guys. Artinya cuma peningkatannya sekitar 15% dari pada saat kita tes dimana CPU-nya bekerja 100%. Nah, pada saat rendering ini yang bekerja itu nggak cuma CPU, tetapi juga GPU guys. Jadi ini graphic card-nya juga bekerja, sehingga pemakaian listrik pun akan meningkat guys. Cuma kalau dilihat dari nilainya cuma segitu guys, ya masih worth it lah, ya nggak guys? Kesimpulannya guys adalah kalian nggak perlu takut untuk membeli power supply dengan watt powernya yang besar, karena yang terpakai atau yang ditarik dari PLN itu enggak sebesar yang tertera di dus atau kotak dari power supply tersebut guys. Contohnya yang ini guys, Voltron 1200 guys, tapi yang terpakai hanya sekitar 160-an sampai 170-an. Itu pun kondisinya kita paksa guys, kita paksa dengan CPU-nya 100%, kita paksa dengan rendering 4K guys. Kalau dalam kondisi idle itu cuma 80-an sampai 90 watt guys. Yang kedua adalah kalian harus sesuaikan ya spek PC kalian dengan power supply kalian. Jangan sampai spek PC kalian yang sangat tinggi kalian pakaikan power supply yang rendah. Akibatnya apa? Akan jadi kembang api. Nah, itulah yang banyak orang bilang, kenapa ini power supply-nya kembang api? Karena ya mereka nggak pernah ngitung spek yang harusnya berapa dipakaikan dengan power supply berapa gitu loh. Yang disalahkan power supply-nya guys. Jadi ya kalian harus belajar dan harus mengerti itu guys. Jangan sampai kalian berasa pintar ternyata ya kalian kurang mengetahui masalah itu guys. Oke deh guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.